Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius yang inferior. Jadi, organ yang pertama itu ada trakea. Trakea itu letaknya setinggi skeletopis VC6 sampai VTH 4 atau 5. Untuk pembagiannya, trakea dibagi menjadi dua, ada trakea pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Untuk penyusunnya, dia ada cartilago trachealis, ligamentum annulare trachealis, musculus trachealis, dan juga jaringan pengikat elastis. Nah, terdapat beberapa bangunan penting pada trakea. Yang pertama itu ada bifurcatio-trakea. Bifurcatio-trakea itu dia merupakan percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Lalu ada carina. Nah, carina ini merupakan penonjolan pada bifurcatio-trakea. Fungsinya itu sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Lanjut ke bronkus. Nah, bronkus itu dibagi ada bronkus primarius, bronkus secundus, dan juga bronkus tertius. Nah, pertama bronkus primarius. Nah, jadi bronkus primarius itu dia dimulai dari bifurcatiotrachea sampai hilum pulmonalis. Hilum pulmonalis itu yang ini, yang garis putus-putus ini. Nah, bronkus primarius ada sepasang yang dexter et sinister. Nah, untuk perbedaannya bronkus primarius yang dexter dan juga bronkus primarius yang sinister, pertama itu dilihat dari panjangnya. Kalau yang bronchus primaris dexter lebih pendek, kalau untuk lebar penampangnya dia lebih lebar dan diameternya juga lebih besar. Untuk posisi bronchus primaris dexter dia lebih tegak atau vertikal membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kalau untuk bronchus primaris yang sinister, yaitu panjangnya lebih panjang, yaitu 5 sampai 7 cm. Kalau untuk lebar penampangnya dia lebih sempit atau diameternya itu lebih kecil. Kalau untuk posisinya, dia itu lebih datar atau horizontal dan membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Lanjut ke bronchus secundus. Kalau bronchus secundus dibedakannya antara dexter dan sinisternya itu dilihat dari jumlah yang pertama. Kalau bronchus secundus dexter jumlahnya itu 3 sesuai dengan jumlah lobus pulmodexter. Kalau untuk letak skeletopisnya, dia itu masuk hilum pulmonalis setinggi VT5. Kalau untuk penamaannya, bronchus secundus dexter itu ada dua, ada bronchus secundus eparterialis dan bronchus secundus yang hiparterialis. Jadi maksudnya apa? Bronchus secundus eparterialis dia itu dipercabangkan itu sebelum masuk ke hilum pulmonalis. Nah, kalau bronchus secundus hiparterialis dia dipercabangkannya setelah masuk hilum pulmonalis. Nah, kalau untuk bronchus secundus sinister, dia itu jumlahnya cuma dua, sesuai dengan jumlah lobus pulmo yang sinister. Terus letak skeletopisnya itu dia masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Kalau untuk penamaannya, bronchus secundus sinister itu keduanya itu merupakan bronchus secundus yang hip arterialis. Lanjut ke bronchus yang tertius. Nah, kalau bronchus tertius itu jumlahnya tergantung pada jumlahnya segmen paru. Kalau yang dexter berarti dia 10 bronki, kalau yang sinister dia berarti 8 atau 9 bronki. Nah, bronchus tertius itu kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang tidak memiliki kartilago. Nah, tiap bronkiolus akan bercabang menjadi 4 sampai 5 bronkiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Lanjut dari bronkiolus terminalis bercabang lagi menjadi bronkiolus respiratorius atau dia itu tempat pertukaran udara pertama terjadi. Dia udah masuk ke zona yang respirasi. Lalu lanjut ke ductus alveolaris, ke sacculus alveolaris dan berakhir sebagai alveolus. Lanjut ke pulmo. Nah, pulmo itu pertama tuh ada basis pulmonalis, dia itu berada di atasnya diafragma. Ini basis pulmonalis. Nah, kalau untuk apex pulmonalis dia terletaknya di atas poste 1 dan masuk ke dasar leher. Fasies-fasiesnya dia ada dua, ada fasies costalis dan juga fasies yang mediastinalis. Kalau fasies yang costalis berarti kan menghadapnya ke coste dan spatium interkostal dinding cavum thorax. Kalau yang fasies mediastinalis dia berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Dan terdapat hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Lalu untuk margonya pulmo dia ada dua, ada tiga. Margo inferior, margo anterior, dan margo posterior. Kalau margo inferior, dia itu yang bertepi tajam dan memisahkan
basis pulmo dengan facies costalis. Kalau margo yang anterior dan posterior, dia itu memisahkan facies costalis dan facies mediastinalis. Lanjut ke pulmodexter. Nah, pulmodexter dia itu lobusnya ada 3 lobus. Yang pertama lobus superius tinggi SIC2, lobus medius SIC4. Kalau lobus inferius dia terdapat di SIC6. Nah, pulmodexter itu bagian-bagiannya yang pertama ada lobus yang superior, ini yang warna biru. Lalu lobus yang medius, yang ini yang warna ungu. Lalu yang merah ini merupakan lobus yang inferior. Lalu bagian-bagiannya itu ada apa aja? Pertama dia, kalau di pulmodexter tuh dia ada visura oblik. Ada visura oblik yang ini, dan visura yang horizontal. Yang ini, visura horizontal. Ini visura yang oblik. Terus kalau di pulmodexter segmen bronchus tertiusnya dia ada 10 segmen. Nah, terus ada facies diafragmatica di sini, facies diafragmatica. Lalu ada vena pulmonalis inferior. Ini vena pulmonalis inferior. Lalu yang ini dia vena pulmonalis yang superior. Terus yang warna kuning ini dia merupakan bronchus lobaris medius dan inferior. Kalau yang warna biru, dia merupakan arteri pulmonalis yang atas. Ini juga arteri pulmonalis. Lalu, dia terdapat vena cava inferior nih di sini. Di sini yang warna ungu dia esofagus. Terus, di sini yang ini dia merupakan vena brachiocephalica yang sinister. Kalau yang sebelahnya dia merupakan vena brachiocephalica yang dexter. Lalu dia bercabang menjadi vena subclavia. Dan di sini itu yang arteri subclavia. Lanjut. Selanjutnya, pulmo sinister. Kalau pulmo sinister, dia ada 2 lobus saja, yaitu di SIC2 dan SIC6. Dia itu bronchus tertiusnya terdiri dari 8 sampai 9 segmen. Terus dia cuma ada visura oblik. Kan kalau tadi di pulmo yang dexter, dia ada visura oblik dan juga yang horizontal. Tapi di pulmo sinister, dia cuma ada oblik dan ada lingula. Sedangkan di dexter nggak ada lingula. Bangunan-bangunannya ada apa aja? Yang warna biru ini dia bagian yang lobus superior. Kalau yang warna merah ini dia bagian yang lobus inferior. Nah, tadi visur oblik yang ini, visur oblik. Kalau yang ini namanya lingula. Terus di sini ada facies diafragmatikanya. Lalu yang di sini yang warna biru dia arteri pulmonalis. Kalau yang merah ini dia itu vena pulmonalis yang superior. Kalau yang merah bawah ini dia yang vena pulmonalis yang inferior. Lalu yang kuning dia itu merupakan bronchus lobaris superior dan inferior. Lanjut di sini dia esofagus, di sini dia aorta thoracica, yang di sini arcus aorta. Nah, arcus aorta kan bercabang nih, salah satu cabangnya adalah arteri subclavia sinistra. Terus yang warna biru ini dia merupakan vena brachiocephalica yang sinistra. Di sini dia itu tempat melekatnya si core. Jadi ini tuh pendesakan oleh core. Yang nomor ini, nomor 10. Lanjut ke radix et hilum pulmonalis. Kalau radix pulmonalis, dia itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, radix itu dia ditutupinya oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Lalu kalau hilum pulmonalis, dia itu daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, dan vasa limfatika dan nervi. Lanjut, jadi ada beberapa struktur yang melewati hilum pulmonalis. Kalau di pulmodexter, dari atas ke bawah itu ada bronchus arterialis, lalu arteri pulmonalis, 2 bronchus hip arterialis, dan vena pulmonalis. Kalau yang pulmosinister, dari atas ke bawah, itu yang melewati hilum pulmonalisnya ada arteri pulmonalis, 2 bronchus hip arterialis, dan vena pulmonalis. Selanjutnya adalah pleura. Nah, pleura ini yang melapisi paru-paru. Nah, pleura dibagi menjadi 2, yaitu ada pleura parietalis dan juga pleura yang visceralis. Nah, kalau pleura yang visceralis berarti dia langsung melekat dengan paru-parunya. Nah, di antara pleura parietalis dan juga pleura visceralis tuh ada sebuah ruangan, disebutnya sebagai cavum pleura.
Selanjutnya adalah pleura parietalis. Berdasarkan topografinya, dia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pleura parietalis pars costalis, pars mediastinalis, pars diafragmatica, dan pleura yang cervicalis. Nah, kalau yang parietalis pars costalis, dia itu menutupi permukaan di dalam dinding toraks. Kalau yang pleura parietalis yang pars mediastinalis yang menutupi mediastinum. Kalau yang pars diafragmatica dia yang berbatasan langsung dengan frame membentuk fascia phrenicopleuralis. Lalu yang pleura cervicalis dia itu yang melapisi apex nih yang ini. Apex pulmonalis sebagai kubah atau kupula pleura di atas coste 1. Selanjutnya adalah potential space. Dia itu ada dua. Yang pertama, recessus costomediastinalis. Dia itu berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis yang pars mediastinalis. Lalu yang kedua itu recessus costodiaphragmaticus. Berarti dia dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatica. Nah, dia itu berisi cairan ketika berdiri dan memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.